Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali pada mata pelajaran prakarya di kelas 8 ini. Anak-anakku, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ada apa saja? Menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga mobilitas kerja, dan juga menghindari kerumunan. Itu pesan-pesan yang selalu disampaikan pada setiap awal pembelajaran agar kalian tetap selalu menjaga prokes dan kita terhindar dari virus COVID-19. Ayo anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, duduk yang rapi, duduk yang nyaman, dan tertib ya, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu. Yuk, tengadahkan tangan kita bersama, kemudian kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada minggu kemarin kita sudah membahas beberapa teknik panas kering ya. Ada teknik membakar, teknik menggoreng, dan masih banyak lagi beberapa tekniknya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang tahapan dan contoh pembuatan atau pengolahan. Yang mana yang diolah itu di sini adalah bahan pangan dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku untuk pengolahan dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan itu ada banyak. Nah, kita harus tahu nih bahwasanya serealia, umbi, dan kacang-kacangan ini kan memiliki banyak karbohidrat, kemudian juga vitamin, protein ya. Nah, yang semuanya itu kalau dimasak dengan cara yang salah, maka tidak akan menyerap kandungan nutrisinya. Tetapi dengan cara yang benar, insya Allah akan menghasilkan yang bagus. Lanjut ya. Nah, yang pertama ada pengolahan dari serealia. Yang mana yang pertama ada beras, ya. Beras di era modern ini sebagian besar keluarga Indonesia memasaknya dengan rice cooker atau magicom, ya. Namun dahulu itu ada daerah yang belum memiliki aliran listrik ya atau listrik. Nah, kemudian masih menggunakan cara yang tradisional. Sebenarnya memasak nasi dengan cara tradisional itu tidak terlalu sulit sih, cuma perlu waktu yang cukup lama dan perhatiannya ekstra ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa alat yang digunakan untuk memasak nasi semi tradisional dan modern. Bisa kalian lihat di situ ada gambarnya. Nah, biasanya untuk produk olahan pangan yang sereal ini, yang beras ini menjadi bahan makanan pokok ya. Biasanya diolah menjadi makanan nasi putih, baik itu dengan cara diaron, lalu dikukus, ataupun dengan cara dengan rice cooker ya. Hasilnya seperti itu, ada di gambar juga. Nah, jadi itu olahan dari yang beras ya, memasak nasi. Kemudian yang kedua, jenis dari serealia ini ada jagung. Nah, kenapa dinamakan nasi jagung? Jadi di sini kita akan membuat nasi jagung karena bahan utamanya itu biji jagung yang dikeringkan. Meskipun begitu, bahan nasi jagung tidak hanya biji jagung saja, melainkan dicampur dengan beras. Nasi jagung menjadi makanan pokok khas penduduk Madura. Nah, nasi jagung sama halnya dengan nasi putih biasa, dimakan dengan lauk pauk dan lainnya. Nah, saja nasi jagung ini biasanya ditemani oleh ikan asin, kemudian juga rempeyek teri dengan sayur urap, tumis goreng, tumis lodeh, atau tumis cabai hijau. Waduh, mantap banget ya. Proses pengolahannya itu tidak jauh beda dengan memasak nasi putih biasa. Alat yang digunakan pun sama dengan alat memasak nasi, tetapi bahannya berbeda, yaitu beras jagung, beras, dan air. Prosesnya juga sama dengan kita memasak nasi. Nah, kemudian produk olahan jagung ini khas budaya kuliner di Indonesia lainnya, yaitu jagung bos berasal dari NTT dan binte biluhuta atau milu jagung siram dari Gorontalo. Bagi masyarakat NTT dan Gorontalo itu jagung amat disukai karena kandungan karbohidratnya cukup tinggi, konon lebih dapat menahan lapar dan non kolesterol. Nah, mengolah jagung itu tidak sulit ya. Jagung itu utuh dipipil, kemudian ditumbuk dengan menggunakan lesung. Lanjut.
Lalu jagung itu ditumbuk hingga kulit arinya terpisah dari biji jagung. Nah, biji jagung itu sudah ada tanpa kulit ari, dimasak dengan dicampur dengan kacang-kacangan, sayur, dan air kaldu hingga membentuk kaldu yang mengental seperti bubur. Jagung bose disajikan dengan lauk dan sayuran layaknya makan nasi biasa. Nah, kemudian bisa kalian lihat itu di situ ada jagung boso dari NTT dan Binte Biluhuta atau milu jagung siram Gorontalo. Itu olahan untuk yang jagung ya anak-anakku. Bahwasanya pengolahan makanan itu sangat banyak tekniknya sesuai dengan kebutuhan kita, yang pastinya juga jangan sampai proses pembuatannya salah agar manfaat kandungan dari bahan tersebut tidak berkurang atau tidak hilang. Nah, kemudian untuk yang pertama ada dari dari beras. Yang mana dari beras ini kita bisa menggunakan untuk menanak nasi untuk makanan kita sehari-hari. Adapun dari jagung tadi ada nasi jagung ya. Kemudian juga ada dari kacang-kacangan, ada kacang tanah, biasanya digunakan untuk cemilan sore, pagi hari, atau juga bisa untuk saus kacang ya. Kemudian juga untuk biskuit rasa kacang, selai ya, banyak sekali. Ada juga kacang hijau, bisa dibuat untuk pia yang biasa kalau kita oleh-oleh dari Jakarta itu bau bakpia. Nah, kemudian juga ada makanan favorit kalangan anak tua dan muda yaitu bubur jagung. Dan olahan umbi yang kita bahas di sini hanya salah satunya saja, itu contohnya itu ada tiwul ya. Itulah anak-anakku materi yang kita sampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal di e-learningnya ya anak-anakku, agar mendapatkan nilai yang bagus, kerjakan dengan teliti dan baik yang dan benar. Jangan lupa untuk materi minggu yang akan datang. Terima kasih Ibu sampaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, yuk kita tanggadahkan tangan kita bersama dulu untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.